Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Salaula. Saya dari kelas 3F semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya berperan sebagai guru, di mana cara guru membawakan materi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai di belahan bumi ini menuntut lembaga pendidikan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Inovasi kurikulum di masa pandemi COVID-19. Inovasi kurikulum darurat ini dilaksanakan dari rumah atau lebih dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh diterapkan di setiap sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah dasar. Guru-guru melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan 3 cara. Yang pertama yaitu grup WA, yang kedua kelompok belajar, dan yang ketiga video pembelajaran. Sebagai guru kelas 4, saya melakukan 3 cara tersebut. Nah, yang pertama ada grup WA, di mana pembuatan grup WA itu bertujuan jika ada tugas atau informasi-informasi tentang pembelajaran, maka saya akan mengirimkan lewat grup WA tersebut. Nah, di dalam grup itu sendiri terdapat orang tua siswa dan siswa. Jika siswa tidak memiliki ponsel, maka orang tua bisa memantau tugas atau informasi apa yang dikirimkan oleh guru. Nah, yang kedua, kelompok belajar. Dalam kelompok belajar ini terdiri dari 5-6 siswa, di mana pembagian kelompok ini dibagi atas jarak tempuh antara rumah siswa tidak terlalu jauh. Nah, kelompok belajar ini dilakukan setiap seminggu sekali. Pada minggu selanjutnya akan dibuat lagi untuk kelompok selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran, seorang guru menjelaskan sebuah materi yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, materinya di sini harus materi yang menarik dan terdapat contoh soal di dalamnya. Baiklah, jadi pembelajaran 1 tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi, tumbuhan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima biji, dan yang keenam adalah buah. Baiklah, jadi kita masuk pada bagian yang pertama yaitu akar. Nah, akar tumbuh dalam tanah, kemudian bentuknya runcing sehingga akar akan tembus ke dalam tanah. Kemudian fungsi dari akar yang pertama mengukuhkan tanaman. Kemudian yang kedua menyerap air dan zat hara. Kemudian yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua adalah batang tanaman. Jadi batang tanaman terdapat di bagian atas tanah. Nah, batang tanaman ini membantu tumbuhan agar berdiri tegak. Kemudian fungsinya 1 sebagai tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian yang kedua mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Kemudian yang ketiga sebagai tempat menyalurkan sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu daun. Daun bentuknya tipis dan berwarna hijau. Daun juga mengandung zat hijau dan klorofil. Nah, daun ini berguna dalam fotosintesis. Nah, fungsi dari daun yang pertama yaitu sebagai tempat pembuat makanan. Kemudian yang kedua sebagai tempat bernafas. Dan yang terakhir sebagai berlangsungnya proses penguapan. Selanjutnya yaitu bunga. Jadi bunga terletak di ujung batang tanaman yang fungsinya sebagai alat perkembangan bagi tumbuhan. Ada biji. Jadi biji tanaman ini terjadi karena proses penyerbukan benang sari terhadap putik. Kemudian yang terakhir adalah buah. Jadi buah melindungi biji tanaman yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Setelah mendengar materi tadi, tentunya adik-adik sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
Apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Kemudian yang kedua, apa fungsi batang tumbuhan pada tumbuhan? Kesimpulannya adalah tanaman memiliki 6 bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Nah, masing-masing bagian itu terdiri atas fungsinya sendiri. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.